Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara Putra. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir tugas UAS saya ya, yaitu teknik riset operasional. Oke, sebelum masuk ke soal, jadi di sini tuh untuk soalnya itu di disesuaikan dengan 4 NIM terakhir, yaitu kan NIM terakhir itu saya itu 1003. Nah, jadi dikonversi menjadi variabel A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 5, dan D sama dengan 3. Karena yang 0 itu diubah jadi angka 5. Oke, mungkin kita lanjut aja ke soal yang pertama yang ini. Oke, di sini kita mempunyai soal metode transportasi. Jadi, soal itu membahas optimasi biaya. Jadi, soal itu membahas ini biaya produk ya dari tiga gudang ke tujuan. Nah, jadi setelah memasukkan variabel NIM yang tadi diubah ke dalam rumus soal, diperolehlah supply dan demand yang sudah seimbang gitu. Yaitu masing-masingnya itu seperti kelihatan supply dan demandnya itu ada di angka 355. Oke. Nah, untuk menentukan solusi awalnya, di sini menggunakan dua metode. Jadi, metodenya itu NWC dan LCM. Jadi itu. Jadi di sini tuh menekan LWC dan LCM. Nah, jadi kita langkah selanjutnya adalah kita perhitungkan ya NWC yang berurutan dari pojok kiri atas dan perhitungan LCM. NWC di pojok atas dan perhitungan LCM. Nah, jadi menghasilkan rute alokasi yang identik itu dari rute awal ini. Jadi diperoleh untuk hasil akhirnya itu sebesar 2690. Nah, jadi total biaya ya untuk keseluruhan total biaya NWC dan LCM-nya itu di angka 2690 setelah menyelesaikan yang tabel atas ini. Nah, langkah selanjutnya adalah memastikan biaya 2600 ini apakah sudah minimum atau belum. Jadi ini tuh menggunakan metode Modi gitu. Jadi di situ harus eh, menghitung ya nilai indeksnya baris dan kolom untuk sel yang terisi. Jadi lalu mengevaluasi sel yang kosong. Karena seluruh hasil karena seluruh hasil evaluasi selnya itu sudah kosong bernilai positif, yaitu di angka 8, 4, 4 dan seterusnya. Yang ke-8, 4, 16, 6, dan 2 jadi jadinya. Maka tabel awal yang pertama ini eh, sudah optimal gitu. Jadi sudah optimal. Nah, jadi sebagai kesimpulannya itu untuk distribusi ini, jadi perusahaan itu harus mengirimkan ya 85 unit dari gudang satu ke tujuan satu. Nah, ini tuh untuk membagi pasokan gudang 2 ke tujuan satu jadi sebanyak 20 unit dan tujuan 2 sebanyak 105 unit. Nah, serta menyuplai dari gudang 3 ke tujuan 2 sebanyak 20 unit. Dan untuk tujuan 3 sebanyak 100 unit. Rute inilah yang menjamin biaya paling efisien ya untuk keseluruhannya, yaitu di angka 2690. Oke, mungkin sekarang kita beralih ke nomor soal 2. Ntar soal nomor 2 ya ketinggalan, mohon maaf bentar ya. Kayaknya soal untuk yang nomor 2 ini ketinggalan, mohon maaf sebentar. Maaf atas kesalahannya. Ini adalah soal yang tertinggal ya. Jadi ini adalah soal yang ternyata ketinggal. Sebelum itu mari kita balas sebelum ya, soal yang sebelumnya yang di di bagian ini nih. Kan di situ ada G1T2. Nah, jadi ini tuh adalah sini tuh mengevaluasi nilai indeks kolom dan sel yang terisi. Jadi selalu mengevaluasi yang kosong gitu. Jadi seluruh hasilnya itu kan ada di angka 8, 14, 62 ini tuh sudah positif gitu. Maka tabel itu ini tuh sudah optimal gitu. Jadi karena nilai evaluasi sel 0 baris
positif maka ini sudah optimal. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk total biaya minimum adalah di angka 2690 dan investasi hasilnya strategi paling efisien adalah gudang satu mengirim seluruh pasukan ke gudang tujuan satu. Gudang dua mengirim menurut ke tujuan dua dan mengikuti urutan ketiga. Gudang ketiga kirim sisa 20 ke tujuan tiga dan memenuhi seluruh permintaan. Oke, mari kita lanjut ke soal bagian 2 yaitu tentang CPM ya. Nah, jadi critical path method atau CPM ini itu adalah ya, jadi setelah menyelesaikannya durasi setiap aktivitas dengan NIM saya. Nah, jadi durasi aktivitasnya itu seperti yang kalian ini adalah yang sudah dikompres dari NIM saya di angka 3 8 10 9 5 10 8 1 dan 7. Oke, mari kita lanjut ke A yaitu ada network diagram. Nah, ini adalah network diagram. Nah, jadi untuk network diagram eh, menyusun network diagram itu adalah untuk menghitungnya maju dan finishnya serta waktu mundur late start atau late finishnya. Nah, dari perhitungan inilah dari perhitungan inilah eh, inilah Sio itu mengidentifikasi aktivitas yang memiliki total float sama dengan nol, yang berarti aktivitas tersebut tidak memiliki waktu yang sama gitu. Jadi rangkaian aktivitas ini membentuk jalur dari proyek yaitu aktivitas B berlanjut ke F, kemudian H dan berakhir di I. Nah, jadi seperti itu untuk ini. Oke, mohon maaf bentar dulu. Oke, kita lanjut ke bagian ini ada penyelesaian tugas ES, tugas tugas ini. Ada penyelesaian ES, LS, EF dan LF dan total plotnya. Oke. Jadi seperti yang lihat ini adalah aktivitas, ada ya ada durasi dan sebagainya. Nah, jadi di sini harusnya menjelaskan eh, untuk total waktu ya, untuk total waktu aktivitas. Di sini seperti yang kalian lihat di sini ada perbedaan itu di ini script kosong kosong berarti udah kosong ini A B B C D E F G H jadi ini menyesuaikan yang ini dan ini untuk durasi sudah menyesuaikan yang tadi yang soal awal itu yang dari NIF dan ini S-nya sudah dan untuk keseluruhan ini sudah dihitung dan ini adalah hasil terakhir yang itu hasil optimal yang mana total plotnya itu ada di angka 202 3 5 0 2 2 dan 0. Nah, ini untuk adalah jalur S jalur. Ini adalah jalur. Jadi jalurnya itu ada di B ke F, F ke H, H ke E. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ini ada total durasi ya. Untuk total durasinya itu untuk keseluruhan itu ada di 322 kali ya. Jadi seperti itu untuk durasinya. Nah, terus kita lakukan apa yang terjadi ya jika salah satu aktivitas ini tuh terhambat selama 3 hari contohnya itu. Nah, karena aktivitas jalur krisis tidak memiliki toleransi waktu, jadi plotnya itu di angka nol. Nah, maka penundaan 3 hari pada aktivitas TB akan otomatis menyebabkan durasi total proyek ikut mundur gitu selama 3 hari. Nah, berubahlah totalnya dari awal 32 hari menjadi 35 hari. Jadi seperti itu. Terus ada ini, mohon maaf ya tapi untuk teksnya itu jelek banget ya. Tulisan saya itu agak jelek di sini. Saya mohon maaf. Oke, jadi ini adalah ada soal bonus ya dari tugas UAS saya. Yang pertama, apa artinya bonus analisis konseptual? Bonus yang apanya ada apa bedanya metode transportasi dan asigmen. Yang kedua ada CPM dan PR. Dan ketiga ada perbedaan jalur kritis dan non kritis. Kita lihat di sini adalah metode transportasi untuk mengalusikan unit barang itu dari titik sumber menuju titik tujuan many to many. Secara kebersamaan meningkatkan total biaya distribusi. Jadi seperti itu. Untuk kasusnya adalah mungkin mengharuskan sumber daya seperti mesin atau pekerja hanya untuk melakukan tepat waktu spesifik one time untuk mencapai efisiensi maksimum. Nah, perbedaan CPM dan FERT yaitu CPM itu adalah menggunakan suatu nilai ya estimasi waktu yang sudah pasti gitu, yang sudah terukur gitu atau deterministik.
Nah, jadi sehingga ini tuh cocok untuk konstruksi atau tugas rutin gitu. Di sisi lain, untuk yang Vert mengkomunikasikan ketidakpastian gitu dengan menggunakan rata-rata dari tiga probabilitas. Ada pesimis, pesimis, dan paling mungkin. Nah, jadi hal inilah membuat PET ideal untuk proyek-proyek, inovasi, atau penemuan baru yang durasinya statistik. Terus yang ketiga ada perbedaan jalur kritis dan non-kritis. Nah, nah, untuk jalur kritis ini merupakan urutan kegiatan terpanjang dalam suatu proyek. Jadi, ini tuh tidak memiliki cadangan waktu luang, jadi plot sama nol. Jadi, setiap keterlambatan di jalur ini akan langsung menunda seluruh kegiatan proyek gitu. Sebaliknya, jalur non-kritis memiliki sisa waktu luang antara plot sama nol hingga penundaan pengerjaan data kritis ini tidak akan merusak jadwal akhir penyelesaian. Nah, benar tidak melebihi batas waktu plot yang dimiliki. Ya, jadi seperti itu untuk soal bonus ya di sini. Oke, mungkin sekian dari presentasi penjelasan saya. Mohon maaf mungkin untuk pengerjaan soal, untuk aksara saya yang jelek, mohon dimaklumi dan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.